Di pertemuan kali ini kita membahas terkait dengan kombinasi linear. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas bagaimana atau apa itu vektor, operasi pada vektor, kemudian perkalian skalar vektor, lalu ada dot product atau perkalian dalam atau perkalian titik pada vektor, kemudian cross product atau perkalian atau kali silang pada vektor. Kemudian kita juga sudah membahas ruang vektor, lalu ada subruang vektor juga. Sekarang kita masuk ke kombinasi linear. Kombinasi linear itu misalkan di sini kita memiliki satu buah vektor yaitu vektor U, yang dimana vektor U itu akan dinamakan sebagai kombinasi linear dari beberapa vektor. Misalkan vektor V1, V2, V3, V4 sampai dengan V sekian atau Vn. Nah, kalau kita diantarkan dia di dalam satu bentuk, maka vektor U sama dengan kita kalikan masing-masing kombinasi linear pada vektor lainnya, yaitu mulai dari V1 sampai dengan Vn dengan skalar. Kalau jumlah V kita itu ada 4, maka nanti perkalian skalar kita juga nanti dengan K4. Jadi di sini kalau kita nyatakan dalam bentuk, berarti K1 atau skalar 1 kita kalikan dengan vektor V1, K2 atau skalar 2 kita kalikan dengan V2 atau vektor 2, sampai dengan skalar Kn dikalikan dengan vektor Vn, di mana K1, K2 sampai dengan Kn itu merupakan skalar. Nah, kita terdapat di dalam satu di sini kita cobakan satu buah contoh soal. Misalkan terdapat ada beberapa vektor, vektor A, vektor B, vektor C, dan juga vektor D. Nah, kita akan melihat apakah benar ternyata vektor D itu merupakan kombinasi dari 3 vektor lainnya, yaitu vektor A, vektor B, dan juga vektor C. Kita coba menggunakan bentuk yang tadi, yang dimana D sama dengan berarti K1 kita kalikan dengan vektor A ditambah dengan K2 kita kalikan dengan vektor B ditambah dengan K3 kita kalikan dengan vektor C. Di sini teman-teman tulis terlebih dahulu, atau K1 kita kalikan dengan vektor A kita yaitu 3, 2, 1, negatif 3. Kemudian kita tambahkan dengan K2, kita kalikan dengan 4, 2, 1, negatif 2. Dan yang terakhir itu K3, kita kalikan dengan 2, 1, 3, negatif 1. Hasilnya sama dengan D atau 19, 11, 8, negatif 14. Nah, kenapa kita ganti yang sebelumnya dia dalam bentuk satu baris beberapa komponen elemen vektor, lalu kita jadikan dalam bentuk satu kolom dengan susunan kombinasi komponen vektornya, agar nanti teman-teman dengan mudah mengalihkan masing-masing skalar dengan masing-masing komponen vektor atau elemen komponen vektornya. Jadi kalau sebelumnya penulisannya itu K1 dikalikan dengan 3, 2, 1, dan negatif 3, nanti teman-teman akan kesulitan dalam membuat persamaannya. Jadi kita ganti atau kita rubah bentukannya menjadi K1 dikali dengan 3, 2, 1, negatif 3. Susunannya saja yang berubah, tapi komponen elemennya tetap sama. Sebelumnya dalam bentuk baris, kita jadikan dia dalam bentuk kolom. Kita beralih ke sini, berarti masing-masing
komponen elemen pada vektor A, vektor B, dan juga vektor C kita kalikan dengan skalar. Berarti K1 kita kalikan dengan 3, K1 kita kalikan dengan 2, K1 kita kalikan dengan 1, K1 kita kalikan dengan negatif 3. Begitu juga dengan K2 kita kalikan dengan 4, K2 kita kalikan dengan 2, K2 kita kalikan dengan 1, dan K2 kita kalikan dengan negatif 2. K3 kita kalikan dengan 2, K3 kita kalikan dengan 1, K3 kita kalikan dengan 3, dan K3 kita kalikan dengan negatif 1. Yang dimana berarti K1 kita kalikan dengan 3 menjadi 3K1, K2 kita kalikan dengan 4 menjadi 4K2, K3 kita kalikan dengan 2 menjadi 2K2 sama dengan 19. Nah, ini merupakan persamaan pertama. Jadi kita pindahkan sedikit. Nah, ini merupakan persamaan yang kita hasilkan dari perkalian masing-masing skalar dengan komponen vektor yang terdapat pada soal. Berarti ada berapa persamaan yang akan kita hasilkan? Akan ada 4. Kenapa? Karena dalam satu vektor terdapat 4 komponen elemen. Berarti nanti untuk yang kedua, K1 kita kalikan dengan 2, K2 kita kalikan dengan 2, dan K3 kita kalikan dengan 1 sama dengan 11. Berarti itu merupakan persamaan kedua. Berarti di sini 2K1 ditambah dengan 2K2 ditambah dengan K3. Lalu persamaan kita yang ketiga yaitu K1 kita kalikan dengan 1, K2 kita kalikan dengan 1, K3 kita kalikan dengan 3, hasilnya sama dengan 8. Berarti di sini adalah K1 saja ditambah dengan K2 saja ditambah dengan 3, K3 sama dengan 8. Dan persamaan kita yang keempat adalah negatif 3K1 ditambah dengan negatif 2K2 dikurang dengan atau ditambah dengan negatif K3 sama dengan negatif 14. Berarti kita mendapatkan ada 4 persamaan. Persamaan yang pertama hasilnya adalah 19, persamaan kedua 11, persamaan ketiga 8, dan persamaan keempat negatif 14. Dari 4 persamaan ini kita lakukan yang namanya substitusi. Tujuannya untuk apa? Kita akan mencari berapa sebenarnya nilai K1, berapa sebenarnya nilai K2, berapa sebenarnya nilai K3, sehingga nanti kita bisa membuktikan benarkah si vektor A, B, dan C tadi itu merupakan kombinasi linear dengan vektor D. Kalau ingin melakukan substitusi berarti kita cari jalan termudah yang dimana nanti dia mengeliminasi salah satu skalar. Kita akan melakukan eliminasi yang mana yang akan kita eliminasi itu persamaan kedua dengan persamaan ketiga. Kenapa? Karena persamaan kedua dan juga ketiga itu memiliki potensi yang lebih besar menghilangkan skalar atau menyisakan skalar paling sedikit. Kita coba selesaikan terlebih dahulu.
Jadi di sini kita eliminasi persamaan 2 dan 3. Berarti persamaan 2 dia adalah 2K1 ditambah 2K2 ditambah K3 sama dengan 11. Kemudian K1 ditambah dengan K2 ditambah dengan 3K3 sama dengan 8. Di sini kita bisa menghilangkan skalar lebih banyak atau menyisakan skalar K3 saja, sehingga kita dapat ketahui berapa nilai dari si K3 itu sendiri. Dengan cara apa? Di atas kita kalikan 1, di bawah kita kalikan dengan 2. Kita menggunakan cara substitusi, berarti 2K1 tetap di atas karena 2K1 dikali 1 yaitu 2K1, 2K2 nanti kita kalikan 1, K3 kita kalikan 1, 11 kita kalikan juga dengan 1. Berarti di sini semua persamaannya tetap, yaitu 2K1 ditambah 2K2 ditambah K3 sama dengan 11. Sedangkan pada bagian persamaan ketiga dia akan berubah. K1 kita kalikan dengan 2, K2 kita kalikan dengan 2, 3K3 kita kalikan dengan 2, dan 8 kita kalikan juga dengan 2. Sehingga dia menjadi 2K1 ditambah 2K2 ditambah 6K3 sama dengan 16. Nah, agar kita dapat mengetahui nilai K3 saja, maka posisi 2K1 dengan 2K1 pada persamaan 2 dan juga persamaan 3, kita lakukan operasi pengurangan agar 2 dikurang 2 sama dengan 0. Berarti operasi di sini adalah operasi pengurangan. Jadi semua pada persamaan 2 kita kurangi dengan persamaan 3. 2K1 dikurang 2K1 hasilnya 0. Kemudian 2K2 dikurang dengan 2K2 hasilnya juga 0. Kemudian K3 kita kurangi dengan 6K3 hasilnya adalah negatif 5K3. 11 kita kurangi 16 hasilnya adalah negatif 5. Berarti K3 sama dengan negatif 5 dibagi negatif 5. K3 sama dengan 1. Kenapa? Negatif dibagi dengan negatif hasilnya adalah positif. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Berarti K3 sama dengan 1. Nah, kalau kita sudah ketahui K3-nya sama dengan 1, berarti di sini kita sudah dapat nilai untuk K3 yaitu 1. Nah, tujuan kita berikutnya adalah mencari K2 dan juga K1. Berarti yang tersisa persamaan yang dapat kita selesaikan yaitu persamaan 1 dengan persamaan 4. Berarti kita lakukan eliminasi persamaan 1 dan juga persamaan 4. Eliminasi persamaan 1 dan 4. Persamaan 1 adalah 3K1 ditambah 4K2 ditambah 2K2 sama dengan 19. Kemudian negatif 3K1 dikurang dengan 2K2 dikurang dengan K3 sama dengan negatif 14. Nah, apakah perlu kita lakukan proses yang sama seperti yang persamaan 2 dan 3, yaitu di atas kita kalikan 1 atau di bawah kita kalikan 2, atau perkalian yang mana yang dapat kita gunakan untuk mengeliminasi atau menyisakan nilai K2 dan juga nilai K1 saja? Kalau teman-teman lihat, tidak perlu lakukan perkalian antara persamaan 1 dan juga persamaan 4. Kenapa? Kalau dilihat di sini K1 kita pada persamaan 1 adalah 3. Kemudian pada persamaan 4 K1 kita adalah negatif 3K1.
Agar dia menjadi 0, maka operasi yang bisa kita gunakan yaitu operasi penjumlahan, berbeda dengan yang di atas. Kalau tadi operasi yang kita gunakan itu adalah operasi pengurangan. Nah, sekarang kalau dilihat dari persamaan yang akan kita eliminasi, kita dapat menggunakan operasi penjumlahan. Kenapa? Kalau kita gunakan operasi pengurangan, maka hasilnya adalah 6K1, sehingga itu tidak akan menghilangkan skalar K1 di dalam eliminasi. Tujuan kita melakukan eliminasi itu adalah menghilangkan variabel, menghilangkan skalar yang terdapat di dalam suatu persamaan, sehingga kita dapat dengan mudah melakukan substitusi. Jadi pada persamaan 1 dan 4 tidak perlu lakukan perkalian, tapi langsung kita lakukan operasi penjumlahan. Berarti 3K1 ditambah dengan negatif 3K1 hasilnya adalah 0. Kemudian 4K2 dilakukan operasi penjumlahan dengan negatif 2K2, hasilnya adalah positif 2K2. Kemudian 2K2 ditambah dengan negatif K3 atau 2K2 dikurang, ini 3 ya, 2K3 dikurang dengan K3 hasilnya adalah K3 saja. Apa? Karena 2 dikurang 1 sama dengan 1. Kemudian 19 ditambah dengan negatif 14 hasilnya adalah 5. Nah, apakah ini masih bisa kita cari lagi hasilnya? Bisa. Kenapa? Karena sebelumnya kita sudah ketahui K3 kita berapa. Berarti di dalam sini bisa teman-teman langsung ganti nilai K3-nya. Berarti 2K2 ditambah dengan 1. Kenapa? Karena K3 kita sebelumnya adalah 1 sama dengan 5. Kemudian 2K2 sama dengan 5 dikurang 1. K2 sama dengan 4 dibagi 2. K2 berarti adalah 2. Karena 4 dibagi 2 nilainya 2. Di sini kita ganti K2 kita menjadi 2. Nah, berarti tujuan kita selanjutnya adalah mencari K1. Nilai K1 dapat kita peroleh dengan cara memasukkan semua yang kita ketahui. Berarti kita masukkan nanti nilai K2 dan juga kita masukkan nanti nilai K1 dalam satu persamaan. Persamaan yang mana yang akan kita gunakan? Yang paling gampang saja. Di sini persamaan yang paling gampang atau yang paling mudah kita proses itu adalah persamaan yang ketiga. Berarti kita gunakan persamaan yang ketiga untuk mencari nilai K1-nya. Kita pindah ke bawah. Berarti mencari nilai K1 dari persamaan ketiga. Berarti K1 ditambah K2 ditambah 3K3 sama dengan 8. K1 belum kita ketahui, K2-nya sudah, yaitu 2 ditambah dengan 3 kali K3 kita adalah 1 sama dengan 8. K1 sama dengan 8 dikurang 2 dikurang 3. K1 kita sama dengan 3. Berarti kita sudah ketahui 3 buah skalar yang sebelumnya sudah kita proses menggunakan substitusi atau proses eliminasi. Nah, dari nilai skalar yang teman-teman sudah dapatkan, kita masukkan ke masing-masing persamaan. Pertama, kita coba buktikan apakah persamaan pertama, persamaan 1 tadi adalah
3K1 4K2 2K2 sama dengan 19. Berarti di sini 3K1 ditambah 4K2 ditambah 2K3 sama dengan 19. Benar. Nah, kita masukkan semua nilai yang sudah kita ketahui. Tadi nilai yang sudah kita ketahui itu ada K1-nya adalah 3, K2-nya adalah 2, K3-nya adalah 1. Berarti 3 dikali 3 ditambah 4 dikali 2 ditambah 2 dikali 1 sama dengan 19. 9 ditambah 8 ditambah 2 sama dengan 19. 19 sama dengan 19. Maka nilainya sama, berarti persamaan 1 memenuhi. Kita coba buktikan persamaan kedua. Persamaan kedua tadi adalah 2K2, 2K2, K3 dan juga 11. Berarti 2K2 ditambah 2K2 tambah K3 sama dengan 11. Kita masukkan semuanya kembali. 2K1 yaitu 3. 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 11. 6 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 11. 11 sama dengan 11. Berarti dia sama dan juga dapat kita katakan dia memenuhi. Berikutnya kita masuk ke persamaan ketiga. Persamaan ketiga tadi adalah K1, K2, 3K3, 8. K1, K2 tambah 3K3 sama dengan 8. K1 kita tadi adalah 3, K2 kita tadi adalah 2. 3 dikali 1 sama dengan 8. Kemudian 8 sama dengan 8. Dia juga memenuhi karena nilainya sama. Dan yang terakhir yang kita coba buktikan yaitu persamaan keempat. Persamaan keempat tadi negatif. K1 dikurang K2 dikurang K3 sama dengan negatif 14. Berarti di sini negatif 3K1 dikurang 2K2 dikurang K3 sama dengan negatif 14. Berarti negatif 3 kali 3 dikurang 2 dikali 2 dikurang 1 sama dengan negatif 14. Negatif 9 dikurang negatif atau dikurang 4 dikurang 1 sama dengan negatif 14. Negatif 14 sama dengan negatif 14. Dia juga memenuhi. Berarti apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah benar atau vektor D merupakan kombinasi dari vektor A, B, dan juga vektor C. Ini adalah proses pencarian yang tadi. Jadi kesimpulannya sama ya, bahwa D merupakan kombinasi linear dari vektor A, B, dan juga C. Nah, kita coba contoh kita yang kedua. Misalkan di sini ada vektor U yang dimana komponen elemennya 2, 4, 0 dan V 1, negatif 1, 3, yang dimana dia berada di R3. Kalau tadi di R4 ya. Kemudian kita akan coba buktikan apakah benar vektor A kombinasi linear dengan vektor U dan juga V. Kita coba menggunakan rumus. Tadi berarti A K1 dikali U ditambah K2 dikali V. Berarti K1 dikali U 2, 4, 0 ditambah K2 dikali 1 negatif 1, 3 sama dengan 4, 2, 6.
Nah, di sini berbeda dengan cara yang tadi. Kalau tadi kita mencari menggunakan substitusi, eliminasi. Sekarang kita coba menggunakan OBE. Teman-teman masih ingat ya bagaimana mencari OBE? Berarti kita jadikan dia ke dalam bentuk matriks. Kalau sebelumnya seperti ini bentuknya, kita ganti dia menjadi, kalau kolom pertama itu adalah komponen elemen vektor pada U 2, 4, 0. Kolom kedua itu adalah komponen elemen vektor pada V, yaitu 1, negatif 1, 3. Kita jumlahkan dengan K1 dan K2 sama dengan 4, 2, 6. Atau kita susun dia menjadi 2, 4, 0, 1, negatif 1, 3. Kemudian kita kasih batas di sini 4, 2, 6. Jadi kalau teman-teman lihat, kolom pertama adalah untuk vektor U, kolom kedua adalah isian komponen vektor V, dan kolom ketiga itu adalah vektor A atau kombinasi linear yang akan kita cari. Kalau untuk OBE, cara paling gampang itu adalah kita menjadikan baris terakhir itu menjadi 0, 0. Berarti di sini baris terakhir kita akan coba jadikan dia dalam bentuk 0, 0. Baris kedua kita akan coba jadikan dia ke dalam bentuk 0, 1. Nanti baris ketiga bebas. Kenapa? Karena baris ketiga ini kalau dalam bentuk 0, 0, maka kita akan mempermudah dalam melakukan eliminasi nanti atau substitusi berikutnya. Karena kalau seperti ini berarti teman-teman akan melakukan penyelesaian seperti yang di atas tadi, menggunakan substitusi dan langkahnya lebih panjang. Karena kita sekarang coba menyelesaikannya menggunakan OBE, maka kita permudah prosesnya, yang dimana nanti eliminasinya tidak terlalu panjang. Berarti karena tujuan kita tadi adalah menjadikan baris kedua diagonalnya menjadi 0 dan juga baris ketiga menjadi 0. Yang pertama adalah kita jadikan terlebih dahulu 2 menjadi 1. Di sini berarti baris pertama kita bagi dengan 2 agar si 2 itu berubah menjadi 1. Hingga baris pertama itu atau B1 dibagi 2 atau 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kemudian baris pertama dibagi 2 atau 1 dibagi 2 sama dengan setengah. Lalu baris pertama dibagi 2 atau 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi yang dicari adalah masing-masing pada setiap baris. Baris yang lainnya bagaimana tetap. Karena yang kita ganti adalah baris pertama saja, baris yang lainnya tidak perlu diproses. Nah, berikutnya yang perlu kita cari, kalau sebelumnya sudah ada salah satu K-nya menjadi nilai 1 atau di sini sudah ada angka 1, maka fokus berikutnya adalah kita ganti 4 menjadi 0. 4 menjadi 0, 4 berada pada baris kedua, berarti baris kedua kita kurangi dengan 4 dikali dengan baris pertama. Tahu kalau baris kedua kita itu adalah 4 dikurang 4 dikali baris pertama kita adalah 1. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Berarti baris kedua kita berubah menjadi 0. Kemudian kolom berikutnya, baris kedua dikurang 4 dikali baris pertama.
Baris kedua kita adalah negatif 1 dikurang 4 dikali setengah. Negatif 1 dikurang dengan 2 sama dengan negatif 3. Lalu B2 dikurang 4 dikali baris 1. Baris berikutnya yaitu 2, berarti 2 dikurang 4 dikali 2. Kenapa? Karena baris pertama kita adalah 2. Kemudian 2 dikurang 8 negatif 6. Baris yang lainnya bagaimana? Tetap. Nah, berikutnya kita cari angka atau kita jadikan negatif 3 menjadi 1. Negatif 3 menjadi 1, dia berada pada baris kedua, berarti baris kedua kita bagi dengan negatif 3. Agar baris kedua dibagi negatif 3 atau negatif 3 dibagi negatif 3 hasilnya adalah 1. Karena kalau bagian depan atau 0 di sini tidak perlu kita cari ya. Kenapa? Karena B2 dibagi negatif 3 atau 0 dibagi negatif 3 hasilnya 0. Kemudian 1. Lalu berikutnya kita cari yaitu negatif 6. Negatif 6 dibagi negatif 3 hasilnya adalah 2. Yang lainnya tetap kita tulis angka yang lainnya. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Berikutnya yang kita cari adalah baris ketiga. Baris ketiga kita yang pertama, pada kolom pertama itu sudah 0, tidak perlu kita proses. Pada kolom berikutnya itu adalah 3, maka 3 kita jadikan dia menjadi 0. Kalau baris ketiga kita akan kita jadikan 0, berarti 3 harus dikurang dengan 3 supaya hasilnya 0. Berarti di sini dikurang dengan 3 dikali dengan baris kedua. Hasilnya menjadi baris ketiga kolom pertama tetap 0, kemudian baris ketiga dikurang 3 dikali baris kedua, kita tulis dulu baris yang lainnya. Berarti baris ketiga kita itu adalah 3 dikurang 3 dikali baris kedua kita adalah 1. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Lalu baris berikutnya adalah 2, berarti baris ketiga kita saat ini adalah 6. Maka 6 dikurang 3 dikali baris kedua kita adalah 2. 6 dikurang 6 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, sebenarnya langsung bisa kita dapatkan berapa nilai K1 dan juga K2. Berarti di sini untuk persamaan kita dapatkan ada 2 persamaan ya. Persamaan yang kita peroleh itu ada 2. Kenapa? Karena baris ketiga kita di sini adalah 0. Jadi ini tidak perlu kita proses lagi. Jadi hanya tersisa persamaan 1, persamaan 2. Jadi akan ada 2 persamaan. 1 dikali K1 ditambah dengan setengah dikali K2 sama dengan 2. 0 dikali K1 ditambah 1 dikali K2 sama dengan 2.
Maka dari persamaan tersebut teman-teman dapat kita peroleh hasil K1 dan K2-nya. Kalau untuk persamaan kedua, 0 dikali dengan K1 ini sama dengan 0, tidak perlu dihitung kembali. 1 dikali dengan K2 berarti K2-nya sama dengan 2. Kita sudah dapat hasilkan K2 yaitu sama dengan 2. K1-nya bagaimana? Kita lanjutkan proses lakukan memasukkan nilai K2-nya, berarti K1 ditambah setengah dikali K2 sama dengan 2. K1 ditambah setengah dikali K2-nya kita ganti menjadi 2 sama dengan 2. Jadi K2 kita ganti menjadi 2. K1 sama dengan 2 setengah dikali 2 hasilnya adalah 1 sama dengan 2. K1 sama dengan 2 dikurang 1, K1 sama dengan 1. Nah, berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi teman-teman akan lakukan pembuktian dengan memasukkan masing-masing elemen, masing-masing nilai skalar yang sudah diperoleh ke dalam masing-masing persamaan. Kalau sekarang tidak perlu. Kalau teman-teman sudah mendapatkan berapa nilai K1 dan juga berapa nilai K2 menggunakan OBE, tidak perlu lagi memasukkan nilai K1 dan K2 ke dalam persamaan. Maka di sini sudah dapat kita buktikan bahwa vektor A merupakan kombinasi linear dengan vektor U dan V. Ini adalah proses pencarian yang tadi. Teman-teman dapat mencoba menyelesaikan latihan pada slide terakhir untuk mengasah kemampuan teman-teman dalam mencari kombinasi linear. Sekian pada pertemuan kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.